Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh salahil jasadi wa ruh ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in. Summa ila khususan al-Imam Abi Hamid Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa jami' ulama'il hadith wal muhaddisin annallahu darajatin fil jannah wa yu'ila marakati masrari min wari ma'lum nafatin fid din nurullah arwah walidina wa walidikum wa li jami'il masyayikhina wa mu'allim fid din wa ila arwahil mu'minin mu'minat muslimin muslimat annallahu taghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami Quba, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah pada saat yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam maghrib berjamaah dan kita memakmurkan waktu yang mulia sampai dengan waktu isya. Dengan harapan apa yang kita lakukan ini semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, beliau pernah berkata, lamma kana yaumu Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'atal Aqra bin Habis mi'atan minal ibil wa ata Uyayna bin Hasin mithla dhalik wa ata nasan min ashrafil Arab wa atharahum yawma idhin fil qismah. Faqala rajulun wallahi inna hadhi qismatun ma udila fiha wa ma uridu fiha wajhullah. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituh fa'akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dillah wa rasuluh thumma qala yarhamullahu Musa qad udiya bi akhfa min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilai ba'daha hadithan muttafaq alaih al-Bukhari wa Muslim wa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis masih sekitar tentang sabar ya, karena memang hidup ini bapak-bapak perlu ya sabar, karena sabar itu dalam agama kita posisinya seperti badan kita dengan kepala. Jadi sebagaimana badan perlu dengan kepala, begitulah ya dalam beragama itu perlu dengan sabar, baik sabar menghadapi musibah-musibah ya, berbagai macam ujian hidup, musibah itu perlu sabar, jangan ngedumel, jangan gerutu, jangan kesel. Atau sabar dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kita kepada Allah perlu kesabaran dalam arti kita melaksanakan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ya kebaikan yang bagus, yang istimewa kita persembahkan untuk ibadah meskipun memang berat
ya lelah, tapi tetap harus kita lakukan wudhu yang sempurna, sholat, puasa, baca Quran, semua dilakukan dengan penuh kesempurnaan dalam rangka melaksanakan dengan penuh kesabaran. Atau sabar juga menghadapi ya maksiat yang kadang ini menggelora, menggebu-gebu syahwat, ingin melaksanakan maksiat, maka di saat itu perlu kesabaran untuk bertahan meninggalkan itu maksiat. Ini sabar ini adalah salah satu daripada sifatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu masya Allah ya, dalam kehidupannya banyak ya mengalami ujian hidup, bahkan tingkat yang tertinggi sekalipun para nabi-nabi, para rasul-rasul semua menghadapi berbagai macam ujian hidup yang berat-berat dan mereka lalui dengan penuh kesabaran. Ya, Allah sering puji para nabi-nabi di Quran itu dengan kata-kata orang-orang yang sabar. Ni'mal abd, ya, innahu awwab. Ni'mal abd Ayub, sebaik-baik hamba Allah ada Ayub. Kenapa Ayub? Sebab dia innahu kana sabira, orang yang sangat sabar gitu ya. Nah, ini masih membahas tentang kesabaran karena sabar ini posisinya sangat tinggi ya dalam kedudukan beragama. Jadi orang kalau bisa sabar dalam kehidupan beragama itu punya sifat kemuliaan. Atau sabar juga dalam menghadapi ya perkataan-perkataan orang ya. Orang kadang-kadang berkata-kata yang kagak enak sama kita. Nah, gimana itu ya? Apakah kita bisa sabar ya menyikapi perkataan orang seperti itu ya? Nah, itu termasuk ya, termasuk dalam kategori jangan membalas cemoohan ya, sindiran orang lain yang diarahkan kepada kita. Perlu yang namanya kesabaran. Nah, di sini ada kisah ya yang datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah berkata dulu, lama kana yaum Hunain, ketika ada perang Hunain, ya itu kan Rasulullah menang ya dalam perang Hunain, dapat beberapa keuntungan, ya berapa keuntungan, dapat ghanimah banyak begitu. Ketika itu Rasulullah SAW ya memilih beberapa manusia di dalam pembagian ghanimah. Jadi ada orang-orang yang prioritas ya. Dia ada orang-orang yang didahulukan pemberiannya, dipentingin sama Nabi, lebih diutamakan ya sebagian manusia katanya. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah itu memberi satu orang yang bernama Aqra bin Habis itu 100 ekor onta sendirian. Jadi 100 ekor onta ini sendirian hasil perang Hunain diberikan kepada yang bernama Aqra bin Habis gitu ya. Kemudian Nabi juga memberikan kepada Uyainah bin Hisn 100 onta juga. Nah gitu. Dan juga memberikan kepada sebagian manusia dari tokoh-tokoh Arab ya, diberikan 100 onta diberikan begitu ya. Dan Nabi ya memprioritaskan itu semua pada hari itu di dalam pembagian. Jadi ada yang lebih banyak dapatnya gitu, ada yang sedikit gitu. Nah, seperti itu Nabi lakukan. Maka rajulun tiba-tiba ada yang nyeletuk ya. Nyeletuk gitu, ini pembagian ya. Kok ada dibeda-bedain gini nih. Yang lain dapat 100 onta, ini 100 onta, kita dapat 1 onta, 1 ekor onta. Gimana nih Nabi pembagiannya? Gitu. Ada yang nyeletuk, apa kata si laki-laki yang nyeletuk? Wallahi inna hadhi kismatun ma'udilafiyah. Demi Allah, sungguh ini pembagian yang nggak adil ini, nggak rata nih pembagian. Mentang-mentang tokoh dia, ya dikasih dia yang baru ikut berjuang langsung dikasih banyak. Kita yang udah tiap saat perang ikut kok nggak rata, nggak dibagi rata gitu. Ada yang nyeretuk begitu ya. Itu ya. Ini pembagian wa ma uridu biha wajhullah. Ini sih pembagian ada kepentingan kayaknya. Enggak ridho Allah, bukan karena semata-mata karena Allah. Karena kalau semata-mata karena Allah, ini pasti pembagian dibagi sama rata, semua yang pejuang, semua ikut berjuang dibagi rata. Ini enggak. Wah, ini sih kayaknya ada ya, ada kepentingan, pemberiannya ada maunya ini. Rasulullah dicetukin begitu, Pak. Rasulullah dicetukin begitu. Jadi kalau Rasulullah aja diceletukin ya apalagi kita manusia biasa. Nabi Muhammad kan semua kerjaannya itu ya itu nggak ada ya inisiatif sendiri, nggak
Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad itu semuanya adalah wahyu min Allah. Allah yang kasih, yang atur. Jadi Nabi Muhammad tinggal menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua perbuatan Nabi, jangankan perbuatan ya, yang lebih besar lagi dampaknya ucapan saja, ucapan Nabi, ya kan? Allah bilang tuh, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kalau Nabi Muhammad tuh berucap tidak ada ucapan yang dari dirinya sendiri, dari apa namanya hawa, kepentingan. Ucapannya Nabi itu murni, in huwa illa wahyu yuha, wahyu min Allah. Ini ucapan-ucapan Nabi seperti kita baca hadis Riyadhus Shalihin, apa yang disampaikan Nabi itu hakikatnya ya dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan enggak ada tuh. Apalagi ya sebuah perbuatan Nabi yang kelihatannya besar, masih 100 ekor onta kepada ini, sini 100 ekor onta. Kok nggak rata nih pembagian? Ada yang nyeletuk. Ini sih pemberian begini nggak adil nih, bukan karena Allah ini, ada maunya ini, itu. Ada yang nyeletuk. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fakultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallam. Demi Allah, kata Abdullah, saya mau laporin orang yang ngomong ini, saya mau laporin ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis ini Bapak lihat Pak, ya bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini menyembunyikan nama orang yang nyeletuk. Ini akhlak ya. Ini adab sih ya, kata-katanya pakai rojulan ya, seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Gak disebut sama Rasul karena ini aib ya. Tapi Rasulullah, saya mau kasih tahu tentang laki-laki itu ya. Iya, yang nyeletuk itu ada orang laki-laki yang nyetuk, saya mau sampaikan begitu katanya. Akhirnya fa'ataituhu, aku datang kepada Nabi fa akhbartu bimaqal, aku pun menceritakan dengan apa yang dia katakan si laki-laki tadi itu, bahwa pembagian Nabi itu nggak adil ya, bukan karena Allah. Seketika aku sampaikan begitu, fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi, maka tiba-tiba berubah wajahnya seperti muka yang boleh apa ya, kalau bahasa Sunda apa bahasa Jawa itu kayak wajah kayak diwantek gitu. Nabi Muhammad kan orangnya putih ya, bersih putih. Ini orang tiba-tiba merah begitu mukanya. Merah Nabi, menunjukkan Nabi itu Masya Allah marah. Ada orang yang menghina Nabi. Ya, ada orang menghina Nabi. Bahwa kalau menghina Nabi itu namanya melanggar ya, merusak syariat. Bisa halal darahnya. Seperti dulu ya kisah Burdah kan begitu. Ya, yang namanya siapa tuh dulu pencetuk Burdah, dia sebelumnya itu maksudnya membuat syair-syair mencela Nabi, mencaci Nabi. Sahabat izin sama Nabi, ya Rasulullah bagaimana orang kalau kita bunuh, kita habisin karena dia telah merusak kehormatanmu yang merupakan kehormatan agama. Kata Nabi, silakan tangkap, silakan bunuh. Izin sama Nabi. Cari tuh namanya Ka'ab ya, Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini dicari-cari sampai kakaknya nih yang udah Islam ngasih tahu sama adanya, kamu lagi dicari-cari tuh sama sahabat Nabi, jangan coba-coba keluar. Kalau kamu keluar, tangkap, dimatiin kamu sama sahabat-sahabat Nabi. Ketakutan dia, Ka'ab bin Zuhair ketakutan dia ya. Akhirnya dia pakai sorban, tutup kepalanya, dia datang menghadap Nabi ke Madinah. Dia minta maaf, ya. Kalau dimaafin dia mau masuk Islam. Ini akan ya saya maafin, saya nggak akan ya tangkap itu Zuhair. Kalau dia mau minta maaf, dia mau masuk Islam gitu. Akhirnya dibuka sorbannya, saya lah Zuhair orangnya, saya mau minta maaf. Kalau dimaafin, saya masuk Islam dan saya sekarang mau memuji kepada Engkau ya Rasulullah dengan pujian-pujian saya ini. Akhirnya dia bikin pujian, ya. Akhirnya dia diberikan selendang sama Nabi, maka dikenal dengan Burdah begitu. Dapat selendang Nabi. Nah, itu ya. Jadi bapak-bapak menghina Nabi ini, ya itu berat. Ya, termasuk ini nyeletuk. Nabi dikatain, oh ini pembagian nggak adil nih. Pembagian bukan karena Allah ini. Nabi dengar begitu, Masya Allah, langsung ekspresi wajahnya. Tapi nggak berkata-kata, ekspresi wajah memerah gitu. Kemudian Nabi katakan, faman ya'dil idza lam ya'dillah wa rasuluh. Nah, kata Nabi, siapa yang bisa adil? Kalau Allah, Rasul dikata nggak adil, kemudian siapa yang bisa adil selain Allah dan Rasulnya? Karena keadilan Rasulullah adalah tersambung dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah kagak dikatakan adil, kemudian siapa yang bisa
adil selain Allah, selain Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah hanya mengutapkan begitu. Oh, ada yang nyetuk begitu, ada yang nyetuk begitu ya Rasulullah. Pembagian gak adil lah. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, siapa yang bisa adil? Begitu. Udah sampai di situ saja. Rasulullah nggak langsung marah, diterusin, dilanjutin. Rasulullah tahan sampai situ ucapan. Kemudian sama kala, kemudian Rasulullah katakan, yarhamullah Musa qad udhiya bi aktsara min hadhi fasabara. Ya, semoga Allah merahmati Nabi Musa, saudara saya, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa lebih sering dikata-katain sama umatnya zaman dulu, tapi nggak ngebales, sabar dia. Saya ini baru dikata seperti ini ya, saya udah langsung memerah muka saya menegur orang itu, siapa yang bisa adil? Udah nggak diterusin sama Nabi. Ini mengajarkan hadis ini kepada kita tentang faedah daripada hadis ini. Yang pertama, bahwa manusia nggak ada yang selamat ya dari lisannya manusia. Ya, Rasulullah nggak selamat ya dari lisannya orang, lisannya manusia. Itu Rasulullah nggak selamat dari lisannya manusia. Ada yang nyeletukin, ada yang ngatain, ada yang menghina, gitu ya. Maka dari situ dapat pelajaran. Kalau Rasulullah aja nggak selamat, apalagi kita manusia biasa seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i ya pernah disampaikan sama muridnya, ada orang yang ngata-ngatain, yang jelek-jelekin di kampung anu. Kata Imam Syafi'i, ya sekelas Syafi'i mah biasa, jangankan Syafi'i, Nabi Muhammad aja dikatain, Allah aja dikatain punya anak begitu. Apalagi saya sampai ya biar aja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang pertama, hadis itu mengajarkan bahwa manusia enggak selamat daripada yang namanya cemoohan ya, cemoohan atau perkataan manusia. Yang kedua, Bapak-bapak, ini hadis mengajarkan kepada kita hendaklah kita setulus-tulusnya kepada Allah dan Rasulnya ya, dan juga kepada orang-orang beriman, harus tulus. Jadi kita terima apa yang Allah lakukan sama kita terima, jangan protes. Apa Rasulullah yang lakukan Rasulullah, jangan kita protes, kita terima. Itu namanya nasihat ya. Begitu juga mukminin ya, kepada mukminin kita kudu berbuat setulus-tulusnya. Apapun yang dikatakan orang mukmin kepada kita ya, sebaiknya kita jangan membalas ya, jangan membalas. Biarin kita setulus-tulusnya, biarin, karena dia mungkin nggak tahu atau memang ditakdirkan oleh Allah lisan dia untuk berbicara yang kagak bagus kepada kita, untuk menguji kepada kita apakah kita termasuk orang yang sabar ataupun tidak begitu. Kemudian ya, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ya memaafkan dari kesalahan lisan manusia, yang kadang-kadang manusia itu mengucapkan sabkul lisan ya, kelepasan ngomong. Jadi manusia itu bisa nyemoin kita, ngata-ngatain kita ya karena kelepasan dia. Ya, dia lagi lalai hatinya sama Allah, lagi enggak zikir sama Allah, tiba-tiba dipakai lisannya untuk mencemoohkan atau mengata-ngatain. Nah, seperti itu ya. Itu ya hikmahnya daripada hadis yang ini. Kemudian mengajarkan juga dalam hadis ini bagaimana Nabi begitu luas maafinnya. Nabi maafin. Sebenarnya Nabi boleh aja tangkap tuh orang, cari orang si laki-laki tadi yang ngata-ngatain saya, bunuh, bisa aja, halal darahnya karena menghina Nabi. Tapi Nabi nggak biarin, sebab Nabi Musa juga dulu pernah dilakukan yang sama, dikata-katain. Nabi Musa sabar. Saya ingin ya meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nah itu ya. Jadi Nabi Musa, Nabi kita nih ya mengambil perladanan ya, apa yang dilakukan oleh dari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa juga pernah itu ya, dikata-katain katanya tukang sihir lah, tukang bohong dan lain-lain ya, bermacam-macam. Itu hadis yang berkaitan sabarlah kita menghadapi lisannya manusia ya. Kalau kita ngadepin lisan manusia, lisan orang perempuan misalnya, orang wadon, bini, ya kan itu kita diuji juga sama lisan orang perempuan ya. Saya di rumah punya kitab sampai 2 tuh, kitab tentang para aulia dan solehin yang kehidupannya habis dicaci maki sama bininya. Itu enak banget kalau baca kitab itu. Gitu ya, jadi obat buat kita. Kalau wali galak banget bininya, begitu ya. Apalagi bini kita, begitu ibaratnya. Itu para wali-wali, para solehin seperti itu.
ada yang disebut digelar-gelar, suaminya disebut dia orang jahat, orang zolim, bukan suami idaman, bukan suami harapan, padahal orang soleh, ahli ilmu, ahli tahajud, ahli zikir, ahli ibadah, ahli menunaikan hak, tetap aja nggak selamat dari lisannya orang perempuan. Makanya kalau orang perempuan ngomong, bapak jangan dibalas karena dia lebih pintar dia. Meskipun kita udah hatam 100 kitab nih, dalil-dalilnya udah hafal, tetap aja lempengan sama bini mah kita, ya diem aja, ya maafin saya, ya saya yang salah. Jadi cepat damai kalau begitu. Kalau kita ngelawan terus, udah nggak ada udah-udahnya. Makanya dulu ada salah seorang wali min auliyaillah itu dipilih menjadi wali, ya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu dari lantaran cemoohan istrinya yang dia bersabar gitu. Dia nggak mau apa? Dia nggak mau bales, ya. Setiap hari caci maki, tiap hari ngomel, tiap hari berantem, kata-katanya nggak ngenakin begitu, sampai murid-muridnya ngasih masukan, Kiai yang model begini bini tuker aja, Pak. Cari yang lisannya enak, ya. Apa kata tuh Kiai? Justru kalau saya lepas nih, takutnya ntar saudara saya jadi korban. Bagian dah, ini mungkin korban saya, ujian hidup saya nggak akan lepas, gitu. Itu kalau kita orang-orang biasa, ya, punya bini begitu lepas aja dah, masih banyak yang cakep-cakep bahasanya. Jadi akhirnya yang ada cerai tolak, yang padahal mana cerai tolak adalah salah satu perkara yang abghadul halal ilallah. Halal sih memang, tapi itu perkara yang paling dibenci sama Allah Ta'ala. At-tolak, cerai, ya. Makanya kalau bisa dikuatin, disabar. Jangan sampai kita gampang banget cerai gitu, ya. Kenapa? Memang halal, tapi itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perbuatan halal Allah benci, tapi ini paling dibenci. Kayak kita suatu waktu, ya. Kita sholat 5 waktu di rumah kita, itu halal, sah. Sholat 5 waktu kita zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu di rumah. Tapi itu perbuatan yang dibenci sama Allah. Karena Allah pengennya kita berjamaah di masjid. Ketika kita sholat di rumah, Allah benci, Rasulullah benci. Tapi ada hal yang paling dibenci. Nah, gitu, ya. Ya, orang yang gampang menceraikan istrinya. Para wali-wali rata-rata begitu, Bapak-bapak. Kehidupannya kata Imam Ghazali adalah di antara ujiannya para salihin, para aulia, orang yang kehidupannya dicaci maki, digerutuin, dikata-katain sama pasangan hidupnya, istrinya, seperti itu. Nah, itulah, ya, Rasulullah, ya, mengajarkan kepada kita tentang hadis ini betapa Rasulullah sangat luas maafnya sehingga enggak membalas, ya, cuma hanya berubah, cuma bertanya, emang ada yang lebih adil dari Allah dan Rasulnya? Itu Rasulullah ngomong begitu, bertanya itu sampai dia, dulu Nabi Musa, ya, dikata-katain lebih dari ini, dia sama, udah nggak dilanjutin sama Nabi, gitu, ya. Nah, itu faedah hadis yang, ya, yang disampaikan riwayatnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul 'uquba fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarr amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah. Allah. Ini Bapak-bapak, ya, emang dalam hidup ini perlu banyak sabar, ya. Nah, ini hadis lagi dari Anas bin Malik. Apa katanya? Dikatakan idza arallah, apabila Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka Allah segerakan kepada dia seksaannya di dunia. Jadi kalau kita nih Bapak-bapak, ya, akan dijadikan oleh orang-orang yang menjadi khair, di alam kubur kita menjadi khair, di hari kiamat nasib kita menjadi khair, menjadi orang yang selamat, yang baik. Itu diantaranya hidup di dunia ini. Kalau kita berbuat kesalahan, kelalaian, kealfaan dalam hidup kita, itu biasanya disegerakan balasannya di dunia. Ya, jadi nih Bapak, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan hidup ini, dari kesulitan, berat menghadapi hidup, itu bisa jadi sebagai ukubah yang disegerakan, ya. Balasan atau siksaan balasan yang disegerakan Allah, supaya nanti di dalam kubur nggak disiksa, nggak dibalas dengan sakit lah yang berat sakitnya misalnya gitu, dengan keuangan lah yang sulit misalnya, dengan berbagai macam problem hidup yang merasa kita kagak nyaman, merasa kita kagak enak ini hidup, itu bisa jadi tanda Allah
ingin jadikan kita orang baik, disegerakan balasan-balasan yang Allah kirimkan kepada kita lantaran memang perbuatan-perbuatan kita yang lalai. Ya kita kan banyak kadang-kadang kesehatan kita ini kita manfaatkan bukan pada ketaatan Allah lalai ya. Banyak sudah keilmuan yang kita dapatin tapi kita belum amalin. Itu bisa mengundang berbagai macam ya balasan dari Allah. Tapi balasannya disegerakan di dunia. Itu khair, insyaallah bagus. Sabar ya. Jadi kita kudu sadar diri gitu. Astagfirullah, saya banyak dosa. Masuk ruang ICU. Masuk ruang UGD. Apa aja dimasukin, selang sini masukin semua, tancap suntikan sini, tangan infus semuanya serba sakit. Pada saat itu jangan gerutu, jangan ya. Pada saat itu kita mengatakan, ya Allah, apa yang saya alami sekarang ini saya terima, saya ridho ya Allah, saya sadar saya banyak dosa, saya banyak salah, saya banyak lalai ya Allah. Ya Allah, maafin kesalahan hambamu, ampuni dosa-dosa hambamu ya Allah, ya hapuskan kesalahan. Jadi kita minta Pak di saat itu. Kenapa? Karena orang dalam ruang UGD ICU yang sedang terdesak dalam itu sungguh dalam lingkarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sedang dekat dengan dia. Ya nanti kita nih di hari kiamat Pak, kita besok di hari kiamat nih, kita bakal ditegur sama Allah. Kata Allah, "Hei, manusia pada mahsyar dulu ketika aku sakit di dunia, kalian kenapa sih nggak pada jenguk aku? Aku sakit nggak ada yang besuk." Ahli mahsyar pas itu menjawab, "Ya Rasulullah, ya Allah, kaifa tamradu? Gimana kamu bisa sakit? Kamu kan Tuhan Rabbul Alamin." Nah, iya. Emang kamu nggak lihat ada si fulan sakit? Kalau kamu datang, aku sedang berada di sisinya. Bayangin Pak, orang yang sakit itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makam yang luar biasa, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sedang menderita sakit. Yang dia sabar itu, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang sabar. Ya, ketika sakit dia terima, dia rela, dia ridho, dia senang. Bahkan dalam bahasa Quran tuh kalau kita ketemu ada ayat namanya fasabrun jamil. Ini ada sabar yang jamil, sabar yang indah. Gimana tuh? Iya, meskipun mulutnya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau aduh sakit itu ngerasakan, aduh, sampai orang di sekitarnya nggak tega, kasihan melihat dia sampai ya bersuara aduh sakit itu, tapi di hatinya dia tetap ridho, terima. Emang apa? Karena sakit ini hakikatnya memang Allah yang berikan sedikit rasa sakit kepada dia. Untuk apa? Itu dia, untuk membalas ya perbuatan-perbuatan dia daripada dosa, maksiat, lalai dia yang dia lakukan. Karena Allah pengen nanti di alam kubur dia udah aman gitu ya. Ya. Kayak kita mau pergi haji begitu. Kita pergi haji kadang-kadang suntik apa? Meningitis dulu gitu ya. Dan dengan apa supaya nanti di Mekah aman, ada ya bakteri-bakteri yang membahayakan misalnya udah aman gitu. Kayak kita punya anak kecil kita demam gitu ya, sedang demam panas gitu ya. Tapi sama dokter disuntik gitu. Biar apa? Biar aman, enggak keterusan demamnya. Seperti itu ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sungguh katanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, dia segerakan baginya ukubah, siksaan fid dunya, di dalam dunia ini. Dia akan menghadapi berbagai macam kesulitan, Masya Allah. Gitu ya. Jadi sabar ya. Yang kedua, wa idza aradallahu bi 'abdin syarr, dan apabila Allah menghendaki si hamba itu buruk, bahaya nih si hamba nih. Bagaimana nih? Yaitu ya katanya amsaka anu bidzambi, maka Allah tahan daripadanya dosa-dosanya, nggak dibalas di dunia. Banyak bikin dosa tapi kayaknya lancar-lancar aja usahanya. Dosa mulu tapi sehat-sehat aja. Nggak ada yang kayak kita belas bayang juga tapi sakitnya berat dia, aduh sholat kagak apa, tapi kayaknya lancar aja rezekinya, sehat-sehat aja. Wah, jangan-jangan nih ya, bahaya nih Pak kalau begini, kata Nabi. Dan apabila orang sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi rezekinya kok lancar-lancar aja, sehat-sehat aja, cincai-cincai aja, aman-aman aja, nggak ada tindakan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, maka nih orang dikatakan sama Nabi, ini orang dikehendaki memang menjadi orang yang buruk, hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah, sehingga nanti dikejar full balasannya dia nanti di hari kiamat.
Ya kuncinya sabar. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini Pak, nggak lepas dari pembalasan Allah atas perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, yang hendaklah kita sabar. Jadi hadis ini Bapak-bapak mengajarkan kepada kita seseorang diuji atas kadar ukuran daripada kualitas agamanya. Semakin hebat agamanya, semakin berat ujiannya. Semakin hebat imannya, semakin tinggi juga ujiannya. Makanya kata Nabi, asyaddul bala al-anbiya, ya, paling beratnya ujian hidup dialami adalah para nabi-nabi. Nabi-nabi paling berat, baru sumal auliya, kemudian para wali-walinya Allah. Itu mereka menghadapi kehidupan berat sebenarnya, ujian mereka seperti itu dikatakan. Jadi itu yang pertama ya, sesuai dengan agamanya mendapatkan ujian. Yang kedua, sabar menghadapi musibah dan penyakit, karena tujuan ya penyakit musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidak lain untuk waliyumahisallahu, ya Allah mau bersihin dosa-dosa kita. Dia orang kalau sakit ya itu dosanya lagi mau dibersihin. Makanya begitu dia sembuh, hilang semua, bersih penyakitnya, bersih juga dosa-dosanya. Ya, makanya kita dianjurkan ya, ketika kita dapat sakit, kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu Pak, kalau kita lagi sakit itu Pak ya, baca ya. Sebab kalau kita baca itu, sakit kita membawa kematian, maka matinya husnul khotimah. Kalau misalnya sakit itu sehat itu mengampuni semua dosa. Kenapa? Karena dengan kalimat la ilaha illa anta, dia bertauhid yang pertama. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kita bilang maha suci, Allah nggak zolim ya. Ini yang harus kita tanamin Pak. Allah nggak zolim ya. Allah nggak jahat. Di Quran banyak tuh ayat. Innallah la yazlimun nasa syai'an. Allah nggak zolim sama manusia sedikit pun. Dikasih sakit begini, kasih bencana. Yang di Palestina, yang di Sudan, korban peperangan, pengungsian. Ini Allah zolim nggak? Allah bilang di Quran, Innallah la yazlimun nasa syai'an. Allah nggak zolim manusia. Makanya untuk ya menangkal kalimat itu, ya meyakini kalimat itu, kita diajarkan sama Nabi Yunus ya dengan kata-kata subhanaka, maha suci Engkau dari kejahatan, maha suci Engkau dari zolim, maha suci Engkau dari jahat. Allah nggak zolim, Allah nggak jahat ya sama manusia. Itu mana subhanak. Yang zolim siapa? Inni kuntu ini sungguh aku kuntu. Jadi kalau kuntu itu sifat kana, namanya kana ya. Itu kalau kita ngaji itu kana itu faedahnya untuk memastikan keadaan kita. Memang kita ini orang-orang yang banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan sama Allah. Makanya kita ikrarkan di hadapan Allah, inni kuntu minaz zalimin. Ya Pak ya. Ya, itu hadis yang berkaitan tentang itu. Dan yang kedua, itu bahkan diantara min alamati hubbillah lil abdis salih ibtila'uh. Bahkan yang hadis mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang tanda cintanya Allah. Allah cinta, orang mau ngasih kebaikan, kalau Allah ngasih kebaikan kepada hamba, itu berarti Allah cinta. Makanya idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada si hamba, Allah bakal kasih dia bala. Bencana, musibah, itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lama-lama, sedikit, sebentar. Kenapa? Mau ampunin dosanya. Oh, mau diangkat derajatnya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi jangan kita gampang gerutu, gampang percuma nih salat kita sholat berjamaah zikir, tapi dikasih sakit juga, dikasih susah juga, dikasih menderita juga. Allah ini kurang apa sih sama saya? La ilaha illallah. Jangan kurang apa? Kita yang kurang. Allah sih nggak kurang-kurangnya, kita kurang. Mungkin ibadah kita ya nggak kurang maksimal, kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang syarat, kurang rukun. Banyak aja kalau kita mau teliti ibadah-ibadah kita itu. Kan seperti itu. Iya. Makanya jangan protes Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Di Quran ada la yus'alu amma yaf'al. Allah jangan suka ditanya apa yang dilakukan sama Allah. Diam. Yang dilakukan sama Rasulullah, diam. Jangan tanya. Kenapa? Allah dan Rasul ini satu paket. Ayyakunallah wa rasuluh, ayyakunallah wa rasuluh. Di mana-mana di Quran, mau di hadis, ayyakun Allah sama Rasulnya sama. Jangan diprotes. Itu yang dilakukan sama Allah maupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya.
Kemudian di sini mengajarkan kepada kita ya bahwa tanda cinta Allah memberikan musibah kepada hambanya, terlebih kepada para aulia, para nabi-nabi mendapatkan ujian seperti itu. Nah, apalagi kita ya orang biasa ya dapat musibah, dapat itu pasti ya sebagai balasan apa yang pernah kita lakukan dari problem. Maka kita sabar, ridho, terima, jangan gerutu, jangan protes. Ini bisa tadi khair, tanda kebaikan. Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita. Anal mu'min ayyakuna radiyan bima tulbi wala yai'as wa yaskhat, katanya wajib orang beriman ketika mendapatkan ujian hidup, kesulitan, sakit, musibah, dia sabar dengan balanya itu, dengan ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada alamatnya menghapuskan dosa adalah sabar ketika mendapatkan bala dan ujian. Kita lanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu an qala kana li Ubay li Abi Talha, ya kana ibnun li Abi Talha yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talha qala ma fala ibni, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askanu makan faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat wa rusabiyya lamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu faqala arastumul lail qala na'am qala Allahumma barik lahuma faradku gulaman faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bin nabi wa ba'atha ma'hu bitamarat faqala amahu syai'un qala na'am tamarat fakhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha summa akhadhaha min fihi fajala fi sabi summa hannaka wasammu Abdullah, muttafaq al-Bukhari. Nah ini Bapak, ada kisah lagi ya tentang perlunya sabar. Terlebih ini hadis mengajarkan kepada orang perempuan ya. Orang perempuan ya. Orang perempuan kadang-kadang kita lagi keluar kota kemana, anak baru panas aja kita udah di WA. Bang, udah pulang bang, anak panas ini. Ini namanya nggak sabar perempuan begini. Jadi kalau suami kita lagi usaha keluar kota, lagi ada keperluan, anak sakit udah diem-diem, biar dia menyelesaikan pekerjaannya, ya tugasnya di luar sana, ya tenang, nyaman gitu. Karena ini bombongin lagi, ada yang bombongin, ya suaminya, bang, anak sakit nih pulang kagak sakit kagak apa, ya seperti itu ya. Ini sakitnya aja kadang kalau bisa disembunyiin, biarin kita yang tanganin, bahkan bapaknya lagi usaha, bapaknya lagi tugas, gitu. Nah ini cerita daripada ya Anas bin Malik dulu ya. Abu Talha ini punya anak, ya punya anak nih Abu Talha daripada Ummu Sulaim itu, ya sedang sakit. Nah sedang dalam keadaan sakit, tiba-tiba sang suami Abu Talha izin mau keluar, mau cari usaha ya, udah jagain anak ya, kita mau usaha dulu, mau nanti dapat rezeki kita berobat. Oh siap-siap, ya udah. Akhirnya fakhraja Abu Talha, keluarlah Abu Talha. Begitu keluar, faqubido as-sabiyyu, meninggal dunia anaknya. Anaknya meninggal. Kalau kita ya beda ya kasusnya. Kalau kita kalau anak meninggal di luar kota langsung dikabarin, pak anak meninggal ini, gitu ya. Tapi ini kalau Abu Talha istrinya, masya Allah ya, bikin tenang suami. Dipesan orang, jangan dikasih kabar ya, anaknya meninggal jangan dikasih kabar, biar bapak ini pulang nyaman gitu. Udah, akhirnya Abu Talha pulang ya. Dikatakan di sini ya, falamma raja Abu Talha, ketika Abu Talha pulang, qala ma fa'ala bi, bagaimana anak kita kabarnya di kamar? Ya, anak kita bagaimana kabarnya yang sakit itu? Kata Ummu Sulaim, oh huwa askan, udah tenang banget. Udah tenang. Tadinya mau pergi kan rewel, nangis, ya kan, ngadu, nangis berisik di rumah. Pas tanya bagaimana anak kita? Alhamdulillah udah tenang di kamar. Udah nggak nangis. Ya udah, akhirnya makan. Nah, makan. Falamma ta'asya itu artinya makan malam ya. Falamma ta'asya, begitu mereka makan malam berdua, ya, fata'asya, thumma asaba minha. Kemudian habis makan malam, ya karena habis bepergian gitu ya. Hubungan intim berdua. Sempat hubungan, ya Allah, anak udah meninggal, hubungan intim. Hubungan intim. Lalu selesai hubungan intim, bilang, maafin aku Pak. Kenapa? Anakmu meninggal. Lu ngapa ngomong dari tadi? Udah ngajak makan, ngajak hubungan badan intim ya. Habis itu baru ngomong, ya anakku meninggal dunia. Ini dikasih enak dulu ya, dikasih makan, ya kan? Iya, dikasih pelayanan sama istrinya, udah kenyang,
anakmu meninggal. Ini ibu ilmu nih bu, ada ibu ya di bawah ya? Ada ya? Ibu-ibu gitu bu. Kalau suami lagi marah-marah gitu apa ngomel apa gitu ya, biar kagak marah, biar kagak ngomel. Jadi kasih itu dulu ya, kasih makan dulu ya gak? Kasih pelayanan dulu ya gak? Begitu pelayanan selesai, bilang sama dia apa yang ditakutin sama kita. Misalnya dia punya amanat misal begitu, ya punya pusaka gitu misalnya, golok hilang misalnya, waduh goloknya hilang lagi, gimana ini caranya nih supaya aman? Ya udah begitu pulang sambut, dandan yang cakep, kasih makan yang enak, kasih pelayan bagus. Begitu lagi anak-anak kita bilang, bang golok hilang, pastilah kita bagian di bang golok, begitu nggak jadi marah jadinya. nggak jadi marah. Ini Ummu Sulaim begitu, udah kasih makan, kasih hubungan ya, dia bilang bang anak meninggal bang. Wah meninggal gitu ya. Nah, artinya falamma asbu Talha, maka ketika subuh-subuh Abu Talha langsung lapor sama Rasulullah, ngasih kabar begitu. Ya Rasulullah, ini bini kurang beres ini. Lapor dia sama Rasulullah, cerita kurang beres. Kenapa? Masa anak meninggal bukan dikasih kabar? Saya begitu sampai dia langsung ngasih makan, ngasih hubungan intim. Kata Nabi, semalam kamu hubungan intim? Iya. Cakep kata Nabi gitu. Nabi malah cakep gitu kata Nabi gitu ya. Bu Talha cakep kamu punya istri itu ya. Qala na'am, Allahumma barik lahuma. Oh, Allah kasih berkah kepada kamu berdua. Gitu Pak. Ini belajar kita, belajar ilmu, jangan langsung kasih kabar yang panik. Suami capek, lelah, itulah kasih kabar yang kaget. Lihat contoh orang-orang soleh, didikan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Ia mengajarkan seperti itu biar Abu Talha ini nggak terlalu panik, karena ini anak kesayangan ya, anak kesayangan. Udah akhirnya Faulata gulaman, akhirnya sejak itu didoakan sama Nabi, semoga kamu dan berdua akhirnya mengandung dia. Dari situ dari mengandung itu akhirnya apa kata Abu Talha, ihmilhu hatta ta'ti bin Nabi, ayo kita bawa nih bayi kepada Nabi, dibawa ke hadapan Nabi, ditahnik ya. Ini ngajar kepada kita, kalau kita punya bayi bapak-bapak, dekatin sama orang-orang soleh ya, ditahnik ya, didoakan gitu ya. Kemudian pas sama Nabi pun langsung memberikan nama anak itu bernama Abdullah, dinamakan Abdullah. Dan dari Abdullah ini katanya ya, dari Abdullah ini melahirkan 7 anak, semuanya ahlul Quran. Itu ya balasan orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, mensiasati. Nah, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana ya memberikan pelayanan, memberikan kabar yang terbaik ya kepada pasangan hidup kita dalam menerima musibah dan ujian, akan nanti membuahkan ganti dari Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Udah masuk waktu Isya apa belum? Kalau belum ada tanya jawab. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai hukum Islam. Misalnya kalau di Al-Quran itu kan, kalau orang itu mencuri atau melakukan kesalahan, mencuri dipotong tangan, kemudian dosanya terhapus. Nah sekarang apabila di Indonesia ini kan menggunakan hukum negara, nah kalau hukum negara itu kan tidak ada potong tangan, ya hanya di penjara misalnya, apakah itu terhapus juga dosanya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak-bapak, ya setiap perbuatan dosa yang besar-besar ya, itu memang ada yang namanya disebut dengan hudud ya. Hudud itu sanksi ya. Orang meninggalkan sholat itu kan sanksinya bunuh ya, bunuh. Ini orang nggak sholat duhur nih, tunggu sampai asar. Asar juga nggak sembahyang juga, tunggu sampai maghrib. Maghrib gak? Udah panggil sama hakim. Ya, kata hakim mau tobat gak? Gitu. Suruh tobat tuh sama hakim. Ya tobat, saya nggak akan ngulangi lagi. Ya udah lepas. Gitu. Tapi kalau saya nggak bisa, kalau sholat masih malas, udah bunuh dia. Begitu. Atau berzina, atau mencuri, potong tangan. Nah sekarang gimana kalau hukum Islam nggak diterapkan? Ya di Indonesia ini nggak diterapkan hukum Islam. Ya apalagi masuk penjara gitu. Nanti kira-kira di akhirat gimana itu? Nah, jadi bapak-bapak,
ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus dosa, ya meskipun nggak dapat sanksi, ya nggak dipotong tangan itu kan, atau misalnya orang berzina, ya kan, orang berzina kalau hukum Islam berzina hukum mati juga, ranjam. Kalau sudah menikah zina ranjam, hukum mati gitu ya. Iya, bagaimana kalau nggak melakukan peranjaman dia, ya kan? Iya, ya dia tadi itu yang hadis disampaikan tadi, dia akan mendapatkan, kalau dia orang baik, dia akan mendapatkan balasan juga langsung dari Allah. Apa dia sakit menderita ini, kalau sekarang ada penyakit AIDS misalnya, balasannya seperti itu, ya menderita musibah yang berat itu. Dan kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi tetap diampuni ya. Walaupun hukum Islam nggak diterapkan nih, selama dia bertobat betul-betul kepada Allah dengan 3 syarat tadi ya. Menyesal, memberhentikan dosa itu ya, dan dia punya tekad yang kuat nggak ngulangin lagi. Atau kalau berhadapan dengan yang tadi mencuri, ya dia harus balikin lagi kepada itu ya, hartanya kepada manusia itu balikin lagi. Tapi kalau dia nggak punya duit juga, emang duitnya misalnya korupsinya miliaran lagi, nah, duitnya udah habis, payah-payah habis semua. Gimana dia? Dia harus betul-betul ya ibtihal. Ibtihal itu dia harus betul-betul menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Dia tobat nih pun, dan Allah juga tahu dia bangkrut, udah nggak punya apa-apa. Dia mau tobat beneran, tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hukum Islam nggak diperlakukan untuk dia. Dulu juga ada pernah kejadian di zaman Nabi kan begitu. Ada seorang yang berzina ya. Terus, nggak mungkin kamu berzina nggak mungkin. Nabi bilang begitu, ya karena Nabi nggak mau terapin syariat Islam ini karena kasihan sama dia, nggak mungkin. Bener ya Rasulullah, masa berzina orang beriman? Nggak mungkin orang beriman berzina, mungkin kamu cuma megang doang kali. Nggak megang aja berzina. Bener enggak? Cuma nyemplak doang kali Nabi, enggak juga tuh. Sampai Nabi itu pengen nyelamatin daripada hukum Islam sebenarnya gitu ya. Cuma dia mendesak terus. Akhirnya kata Nabi, bener berzina? Iya saya berzina. Yaudah, bangsa kalian raja. Kalau kata Nabi dalam syarah hadis ini dijelaskan katanya, seandainya dia bilang ya cuma nyium aja, udah nggak jadi, karena Nabi nggak mau ya syarat Islam itu dilakukan karena kasihan begitu. Bisa jalan alternatif, yaitu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena dia takut dengan azab nanti di hari kiamat, baginda senikmat yang pernah saya alami dalam berzina harus ditebus dengan sengsaranya balasan rajam, dirajam, ditimpain pakai batu sampai meninggal dunia. Kata Nabi, ini orang nih, taubatnya nih orang nih, ya untuk 7 kelompok manusia bisa dihapus dosanya. Kenapa? Karena beneran dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah juga Nabi juga ingin menyelesaikan orang yang berzina itu supaya jangan dapat hukum ranjam, Nabi ciuman aja kali gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak-bapak tetap ya taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun syariat Islam kagak dilaksanakan ya. Karena memang kita di Indonesia apalagi banyak pertimbangan ini kan yang membuat apa namanya hukum ini juga para ulama ya, ahli daripada yang ahli Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu mereka juga. So kalau kita diterapkan hukum Islam juga dalam kondisi manusianya belum siap, takutnya ntar murtad, takutnya murtad dulu. Kalau sembahyang kagak sembahyang dihukum mati, mendingan saya pindah agama aja dah. Waduh, kalau pindah agama lebih berat lagi ya, bagian dah ya nggak sembahyang juga, yang penting Islam juga lumayan begitu kan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita jangan suzon karena hukum Islam kita belum siap kalau hukum Islam diterapin gitu. Yang saya pernah dengar dari dulu saya belajar sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ketika ditanya Mu'alim kenapa hukum Islam, ulama-ulama dulu lebih paham katanya. Ahli Fathul Wahhab kata Mu'alim, ahli Fathul Mu'in, mereka tuh bukan hanya kayak kita terburu-buru tergesa-gesa syariat Islam harus diterapkan. Kita banyak lihat kondisi umat Islam Indonesia lemah ya, daripada mereka berzina dibunuh mendingan gue pindah agama begitu, karena agama buat mereka tuh belum mantap gitu ya. Iya gitu. Jadi itu ya hikmahnya ya gitu. Dan tetap ya yang penting taubat tetap diterima oleh Allah. Itu yang diinginkan para ulama-ulama kita. Makanya udah jangan berubah-ubah, jangan berharap pengen syariat Islam terus, jangan, belum siap ya enggak. Suruh sembahyang aja masih berat ya enggak, berat. Iya, apalagi saat Islam yang berat. Itu dulu yang pernah ya, makanya Mu'alim Syafi'i Hazami juga sempat dikritik juga ya oleh sebagian ulama-ulama ya yang punya pergerakan untuk menerapkan syariat, sempat dikritik juga Mu'alim. Tapi Mu'alim Masya Allah yang bijak ya, orang ulama yang bijak seperti itu dia dapatkan dari guru-guru mereka. Jadi walhasil tetap ya taubat diterima oleh Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, maafin kesalahan kita. Mari kita sama-sama ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.